Ya, shalom, selamat siang. Mari saudaraku yang di rumah untuk kita persiapkan hati dan pikiran kita di mana minggu pertama pada bulan Mei tahun 2020. Saudara, mari kita siapkan hati kita dan kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau begitu baik sudah menjaga melihara kami semua. Kami ada ini anugerah Tuhan, oleh kesempatan itu saat ini Tuhan kami buka hati mau dengar firman-Mu. Urapi kami semua, mampukan kami mengerti dan lebih melakukan itu dalam kehidupan kami hari kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudaraku kita siang hari ini membuka firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-24. Matius 19 ayat 16 mulai, perikopnya orang muda yang kaya. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, mari yang menjadi sasaran kita lihat pada ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah saudara, Tuhan menginginkan pemuda yang kaya ini untuk sempurna. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau setiap orang yang mengerti kehendak Tuhan, supaya mau disempurnakan dengan cara Tuhan, dengan kasih Tuhan. Maka itulah Tuhan berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna." Nah saudara, kalau melihat anak muda ini adalah seorang yang luar biasa, mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Tapi ternyata saudara, kita lihat dia gagal untuk disempurnakan. Jadi perikop kita siang hari ini gagal disempurnakan. Saudara, Tuhan mau inginkan semua anak Tuhan untuk jadi sempurna. Tetapi ternyata bisa gagal karena ada beberapa poin yang dia tidak lakukan. Siang hari ini kita akan melihat untuk jangan sampai kita menjadi seperti anak muda ini yang gagal untuk disempurnakan dengan cara Tuhan. Nah kita melihat apa yang menyebabkan dia gagal disempurnakan. Yang pertama, hidupnya masih terikat dengan harta kekayaan yang ada. Dia masih terikat dengan segala apa yang dimiliki. Sehingga dia sedih untuk melakukan kebenaran. Hatinya terpaut kepada harta. Memang ada firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-21. Matius 6 ayat 21. "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi dia masih melingkupi hidupnya, terikat dengan harta yang ada, sehingga dia sulit untuk mau disempurnakan oleh Tuhan. Nah saudara yang ke Tuhan, kalau kita melihat latar belakang pribadi pemuda ini luar biasa. Dia sungguh menjadi orang yang luar biasa. Yang kalau kita lihat firman Tuhan berkata, dia menjadi orang yang tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, bersaksi dusta, menghormati ayah dan ibu, dan mengasihi sesama manusia diri sendiri. Tetapi saat Tuhan menantang dia untuk menjual semua hartanya untuk orang miskin, dia menolak dan dia sedih dengan hal itu. Jadi saudara, penyebab awal dia kemudian tidak masuk disempurnakan, hidupnya masih terikat dengan dunia harta yang ada. Mari hari ini kita punya hidup untuk semakin disempurnakan Tuhan. Belajar kita punya hidup untuk jangan sampai
harta yang kita miliki menjadi mamon, menjadi sesuatu yang kemudian kita mengutamakan itu dari Tuhan. Kalau sampai ini terjadi, maka Tuhan berkata bahwa kita orang yang gagal, yang tidak bisa disempurnakan. Saudara, orang yang terikat dengan harta, maka dia akan mendewakan semua itu. Padahal semua itu hanya titipan, hanya Tuhan berikan untuk supaya dijaga, dipelihara, dan menjadi saluran bagi orang lain. Saudara, Tuhan mau kita punya hidup, mari jadilah pribadi-pribadi yang kemudian mampu untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dan kita mau melihat orang-orang yang mungkin diberi kesempatan Tuhan untuk kita menolong, mensupport mereka. Mari lakukan sepanjang apalagi kita diberkati Tuhan. Karena ternyata Tuhan menginginkan kita diberkati bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bagikan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita punya hidup yang membutuhkan. Dikatakan di sini orang miskin, jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Saudara, memang kita mungkin berkata, ini kan sudah capek-capek saya kumpulkan, ini kan sudah capek-capek saya bekerja, mengapa harus diberikan? Saudara, di sini Tuhan menginginkan mari kita menjadi orang yang menjadi saluran berkat titipan itu Tuhan jadikan kita saluran. Sehingga saat kita diberkati dan kita membagikan, justru saat kita menabur akan semakin banyak yang kita dapatkan. Itulah hukum ekonominya Tuhan. Tapi mungkin hukum ekonominya manusia, dunia berkata semakin sedikit kita keluar, banyak kita dapat, sedikit keluarkan kita diberkati. Tapi menurut Tuhan bahwa semakin kita menabur, semakin kita diberkati Tuhan. Semakin kita menjadi saluran berkat yang luar biasa, Tuhan akan bertambah-tambahkan, tambah-tambah, dan kemudian kita semakin disempurnakan. Jadi mari jangan sampai hati kita terikat oleh harta yang kemudian satu saat kita hanya mau utamakan itu dari Tuhan. Yang Tuhan mau kita menjadi pribadi punya hati untuk datang mencari Tuhan dan serahkan segala dalam tangan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibanggakan, menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata Tuhan menginginkan kita semua menjadi orang yang diberkati dan memberkati orang lain. Sehingga kita menjadi perpanjangan tangan untuk orang-orang lain. Boleh dijama oleh kasih Tuhan melalui kita punya hidup. Orang-orang lain yang mungkin saat dihidupkan dalam posisi terpinggirkan. Melalui kita punya hidup mereka boleh diangkat, mungkin disupport dan sebagainya. Dan saat kita melakukan itu saudara, mari Tuhan mempersiapkan lebih lagi daripada itu. Karena kalau Tuhan sudah melihat kita menabur, pasti akan menuai. Itulah hukum ekonomi Tuhan. Menginginkan kita menjadi orang yang mampu mengatur seluruh berkat. Dan kita menjadi alat Tuhan untuk membagikan dan membawa orang-orang lain boleh merasakan kepedulian kasih itu. Sebab kasih tanpa menabur, kasih tanpa dipraktikkan itu bukan kasih. Berarti saudara di sini dia itu hanya secara mulut saja mengasihi sama. Tapi saat untuk orang lain, Tuhan berkata beri. Tapi saudara dia menolak. Jadi pertama mari, dia gagal disempurnakan karena hidupnya masih terikat dengan seluruh harta yang ada. Yang kedua, dia gagal disempurnakan karena apa saudara? Di mana dia hidup tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak menjalani hidup yang Tuhan harapkan. Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Di ayat yang ke-22 firman Tuhan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya saudara, dia masih di dalam hidupnya terbawa dengan keinginan kemauannya sendiri, sehingga kehendak Bapa dia tidak lakukan. Dia terikat dengan segala sesuatu yang kemudian mendatangkan di hidupnya, tidak mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kehendak Bapa adalah berkat, yang firman Tuhan berkata adalah mengasihi dengan tulus, dengan sungguh. Mengasihi dengan apa yang ada kita punya hidup dan boleh memperhatikan orang lain. Kehendak Bapa menginginkan kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup ini adalah hidup yang sedang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kemenangan akan didapat bagi orang-orang yang melakukan semua kehendak Bapa yang ada. Mari saudara untuk kita menjadi orang yang mengerti apa yang Tuhan mau, Tuhan harapkan dalam kita punya. Karena kehadiran kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Kehadiran kita dicama Tuhan untuk mencama orang lain. Kita dibangkitkan, di support, mari bagikan juga bagi orang lain. Sehingga kehendak Bapa itu akan kita lakukan dan kita boleh melihat ada banyak orang yang kemudian merasa ada Tuhan yang hadir mencama mereka. Sehingga mereka dikuatkan dan kemudian mereka bangkit untuk menyembah Tuhan di dalam segala hal, di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan
Tuhan mau mari selama kita masih diberi kesempatan hidup, jadilah pribadi yang mengisi kehidupan dengan sebaik mungkin. Sehingga setahap demi setahap kita melakukan kehendak Bapa, menjadikan kita berkat bagi orang lain. Dan lebih Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan diperhitungkan untuk kemudian kita menikmati berjanji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari saudara yang ke Tuhan, untuk kita menjadi orang-orang yang tetap melakukan kebenaran-kebenaran, sehingga kesempurnaan itu Tuhan akan jalan diberikan bagi kita semuanya hidup. Karena kebenaran firman Tuhan itu saudara, kita harus belajar, baca, renungkan, lakukan, maka itu sempurna. Tapi kalau kita hanya belajar dan kemudian merenungkan, tidak dipraktikkan, saudara, itu belum sempurna. Mari saudara, Tuhan mengajar kita punya hidup hari-hari ini dalam masa kita tidak bisa beribadah secara berkelompok banyak. Mari saudara, kita banyak baca firman, renungkan firman Tuhan dan praktikkan firman Tuhan. Di balik semua itu Tuhan turut serta di dalamnya untuk mensupport, memberkati, dan kita akan menjadi pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Saudara-saudara kekasihan Tuhan yang ada di rumah, mari dalam situasi kondisi pergumulan apapun yang kita alami, ingat setelah kita tahu firman lakukan, maka Tuhan akan memberi segala sesuatu untuk kita kuat, damai sejahtera, sukacita, dan menjadi pemenang dalam segala hal. Dari saudara, segala tekanan-tekanan yang datang dari segala lingkungan, saat kita baca renungkan firman Tuhan, ada kekuatan baru yang memberikan kemenangan, ada sesuatu support yang membawa kita kemudian dibangkitkan dan lebih kita mendapat kemenangan. Ada satu contoh sederhana yang saya lihat kesaksian daripada pilot yang pernah lolos dari Palu, dan saat dia kena COVID-19, dia menyaksikan begini, saat dia terpuruk di dalam isolasi, dia tidak ada untuk bisa dikunjungi orang-orang lain. Hanya dokter, perawat yang ada. Saat di mana dia membaca firman Tuhan, berulang-ulang dia baca. Saat dia selesai baca, dia muntah. Dan kemudian membawa dia disembuhkan, dipulihkan. Kemudian dia bisa pulang keluar. Apalah, karena firman Tuhan dia baca, renungkan. Dia mulai lakukan, memberitakan kebenaran, menyaksikan kebenaran. Dia dibawa Tuhan dalam kemenangan, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Jadi mari, jadilah kebenaran firman Tuhan kita praktikkan, lakukan. Kita akan melihat kita semakin hari disempurnakan. Saudara, yang berikutnya yang menyebabkan pemuda ini gagal disempurnakan adalah merasa sudah cukup, pintar, memenuhi semua. Kita lihat pada ayat yang ke-20, kata orang muda itu kepada, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Semua sudah dilakukan, itu firman Tuhan. Apalagi masih kurang. Dia merasa semua sudah dan semua sudah. Tapi ternyata saudara, Tuhan mengkoreksi. Ada banyak kita merasa kita sudah benar, kita sudah baik. Tapi saudara, itu dari kacamata kita, belum dari kacamata Tuhan. Jadi saat kita dikoreksi firman Tuhan, belajar terbuka. Ternyata kita masih ada yang kurang. Butuh untuk belajar, butuh untuk mengerti dan mulai melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai seperti pemuda ini. Saat Tuhan inginkan untuk lakukan lebih lagi, dia berkata, apalagi yang kurang? Semua sudah lakukan. Inilah yang menyebabkan dia gagal disempurnakan ke apa? Merasa benar dan tidak butuh lagi yang lain. Firman Tuhan mengkoreksi kita punya hidup hari-hari ini. Adakah kita sudah merasa cukup, mengerti, paham, sehingga tidak lagi menerima masukan-masukan? Mari saudara, siapapun kita sebagai Tuhan harus punya kerendahan hati. Buka hati, sehingga masuknya kebenaran firman Tuhan untuk membangunkan kita, menyadarkan kita, dan kita mau melangkah menjadi pribadi yang semakin disempurnakan Tuhan. Karena kita tahu kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Firman Tuhanlah hadir memberikan hikmah, kebijaksanaan, terbuka kita punya pikiran dan mendatangkan kita, oh ini harus kita bangun lagi, ditambah lagi dan sebagainya. Sehingga boleh membawa gaya hidup kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati di mata Tuhan. Mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan dikala itu kita semakin lakukan, Tuhan mampu bertahta dan kita punya hidup menjadikan sempurna. Karena Tuhan merindukan setiap anak Tuhan akan disempurnakan tahap demi tahap dan kita membuka hati kepada Tuhan. Makanya saudara, mari untuk kita diajar Tuhan, untuk kita banyak belajar dan lakukan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk supaya kita punya kehidupan disegarkan terus, dimotivasi, beri semangat dengan Roh Kudus hadir, hikmat Tuhan mengalir, mendatangkan kita punya pikiran diubahkan, diurapi, semakin banyak kita paham karena pembukaan hikmat surgawi mengalir. Sehingga kita akan semakin menyadari kita ini tidak ada apa-apanya, hanya anugerah Tuhan, hanya berkat Tuhan. Sehingga dengan kita menyadari itu, kita akan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Mari saudara, di dalam kita menjalani hidup yang hari-hari ini, ada begitu banyak hal yang harus kita mengerti, bahwa
hadirnya Kristus, mulai kebenaran-kebenaran yang ada, semakin membawa kita punya wawasan yang luas, mengerti, memahami, dan kita bertindak sebagai Kristus kecil. Jadi berkat bagi orang lain, dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita akan selalu membawa hidup ini, kehidupan kita ke depan semakin sempurna, dan kesempurnaan inilah yang Tuhan harapkan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang luar biasa. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar supaya kita mampu menjadi orang yang bisa menikmati surga dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Sebab cara kita tidak akan pernah kita sampai di sana. Tapi dengan cara Tuhan mendatangkan kita punya pribadi, diubahkan, dipulihkan oleh kuasa kasih Tuhan. Mari saudara, apapun saudara punya pergumulan hari ini, ingat itu bagian untuk Tuhan sedang menyempurnakan kita punya hidup. Itu bagian di mana Tuhan memproses untuk kita sadar kita butuh tinggalkan hal-hal yang salah dan kita petik yang baik. Kita menjadi pribadi berjalan bersama Tuhan dengan kasih anugerah Tuhan. Supaya hidup ini ada berdampak semakin hari dipermuliakan, disempurnakan. Dan kita boleh melihat semua rencana Tuhan tergenapi. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi sempurna. Mari saudara, kita mau sama-sama berdoa supaya kita semakin mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran. Dan kita menjadi sempurna di mata Tuhan. Kita bukan orang gagal disempurnakan, tapi orang-orang yang mau disempurnakan. Dan kita membuka hati dengan rendah hati, mengikuti cara Tuhan, maka semua itu akan terjadi. Mari saudara, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau begitu baik mengingatkan kami siang hari Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami dibawa dalam pemahaman yang benar. Untuk kami jangan gagal disempurnakan Tuhan, tapi kami semakin terbuka, rendah hati, menerima, dibentuk, diajar, dididik, maju untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan bawa jemaat-Mu dengan kasih anugerah Tuhan. Sehingga semua jemaat semakin memahami siapa sih kami ini. Itu hidup ini karena anugerah Tuhan. Mampukan kami mengisi hidup kami dengan benar, dengan baik. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan tidak pernah gagal. Tapi bersama Tuhan kami bisa, kami mampu. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, di gereja, apapun di mana kita berada. Tuhan mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Dibaca orang sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dikala kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan, maka Engkaulah yang dipuji permuliakan. Apapun di pergumulan ada, kami tahu di dalam nama ada jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah beri jalan keluar. Dan kami boleh bersyukur Engkau tidak pernah terlambat memberikan kami yang terbaik. Karena Engkaulah pengharapan, jawaban di dalam segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, memberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bangkit dan semakin menuruti apa yang Tuhan taruh. Dan kami jadi pribadi gereja Tuhan yang sungguh menjadi hidup yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih. Pergumulan apapun kami tahu di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak-Mu sudah menabur. Berkati Tuhan. Karena Engkau berfirman menabur akan menuai tergenapi dalam kehidupan kami. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Dan hidup berkemenangan. Juga kami tak berdoa anak-anak ada pendidikan Tuhan berkati, kuat sehat semua. Sehingga juga mereka dapat menyelesaikan ujian online yang mereka juga lakukan. Dan kami bersyukur buat sekalian. Kami tak berdoa semua jemaat dijaga binti pasukan malaikat sehingga tidak tercemar, semua sehat kuat berkemenangan. Dan kami berserah hanya ke dalam tangan. Kami tak berdoa untuk pemerintah, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, berikan mereka kesehatan sehingga mereka mampu mengerjakan yang terbaik, membawa semua aman. Yang diperhadapkan untuk semua obat-obat ada, alat-alat yang ada, para medis diberkati sehingga semua boleh selesai dan kami boleh menikmati satu kehidupan yang bebas lagi. Memberkati semua Tuhan, baik Sulawesi Tengah diberkati, Toledo diberkati, dan kami boleh bersyukur keluarga kami juga diberkati. Tidak ada satu pun yang kena, tapi kami sungguh tetap mengikuti kebenaran sehingga kami boleh Tuhan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa diserahkan seluruh depan kami biar sepanjang minggu depan kami bersama-sama Tuhan dan kami bisa kuat karena Engkau menganugerahkan kekuatan kemampuan yang ada. Terima kasih Tuhan, memberkati semua hidupan kami semua dan kuasa-Mu bekerja. Seluruh aset jemaat kami taruh dalam tangan Tuhan, baik itu rumah, kendaraan, kebun, tempat pekerja dijaga, dibentengi, ada pasukan malaikat memelihara, semua baik juga di pastor dalam lindungan-Mu dan semua perjalanan kami Tuhan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat segalanya, karena Engkau lah sumber kehidupan, semua berkat. Yang ulang tahun kami serahkan, diberkati Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus bekerja, sehingga mereka yang bertambah usia diberkati, dijaga, pelihara, hikmat surga mengalir, dan semuanya menikmati kemenangan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sukacita Allah mengalir melimpah dan melihat Tuhan Engkau lah segalanya. Sempurnakan pujian penyembahan firman Tuhan, doa dan persembahan biar sempurna bersama Tuhan sempurna dan berkat sukacita Allah mengalir melimpah menjadikan kami kuat sehat berkemenangan mulai hari ini sampai selamanya. Kami mengucap syukur berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.